Halo pro player, ketemu lagi sama gue di Squad CH. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia nih nonton Squad CH ya, meskipun kontennya banyak banget gitu ya, berbagai-bagai beda konten, beda-beda cerita. Tapi thank you buat kalian, apalagi yang udah subscribe. Pertama gue mau tanya dulu deh, kalian tahu nggak Urban Legend? Pasti dari kalian banyak banget yang tahu tentang Urban Legend gitu loh. Pasti ya, kata-kata Urban Legend itu sering terdengar di telinga kalian gitu loh. Kemana-mana pun itu pasti sering ya, yaitu tentang Urban Legend itu bukan editan ya, bukan editan Lightroom ya. Emang ada editan yang namanya Urban, tapi Urban Legend itu berbeda. Urban Legend itu gue juga bingung sih ngejelasinnya, tapi dia mirip sama mitologi gitu loh. Jadi kayak hal-hal horor yang tercipta di kalangan masyarakat gitu loh. Dan itu udah turun temurun gitu loh. Nah, kalian tahu nggak sih Urban Legend yang satu ini? Yap, namanya itu kalau nggak salah Slenderman. Kalian pasti tahu dong, Indonesia juga punya cerita Urban Legend yang mirip dengan Slenderman, yaitu Mr. Gepeng. Ya, Urban Legend ini dulu banget sih, udah waktu gua kecil-kecil ya, masa-masa gua SD. Itu tuh tenar banget, Bang. Tenar banget, bahkan sampai bikin satu sekolah itu gempar masalah ini gitu loh. Masalahnya itu namanya bocah mungkin ya, gue juga masih bocah gitu ya, percaya akan cerita ini gitu loh ya. Urban Legend ini memang biasanya ceritanya itu ngeri buat didengar gitu ya. Gue yakin juga anak-anak 90-an sampai 2000-an awal ya pasti tahu tentang Urban Legend ini. Dan kali ini gue bakalan ngebahas tentang Urban Legend Mr. Gepeng setelah intro yang berikut ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya ya. Kali ini gue pengen ceritain tentang Urban Legend Mr. Gepeng, tapi yang di kalangan cerita rakyat ya, atau cerita-cerita yang biasa di-upload di web. Ini gue udah banyak cari nih di web nih, lumayan ketemu, dan gue rangkum dari berbagai kejadian bagaimana dia Urban Legend ini bisa tercipta cuy. Tapi sebelum itu ya, mohon maaf nih ya kalau misalkan cahayanya kurang stabil, karena gue pencahayaan ini pakai lighting seadanya. Mohon maaf kalau misalkan mata gue suka kedip-kedip gitu ya, karena memang ya keadaan sih malam banget nih sebenarnya. Gue juga ketidur bentar tadi, tapi kebangun gitu, dan gue kepikiran kalau gue belum record. Sebenarnya recordan ini bukan recordan pertama nih, recordannya udah yang beberapa kali. Jadi kemarin gue udah record juga, cuman ada kehapus cuy, banyak yang kehapus ya. Bodohnya gue gitu, nggak meriksa foldernya dulu, jadi hapus ya. Bagi gue juga cerita horor kali ini benar-benar agak sedikit horor beneran nih, soalnya bukan kenapa-napa. Ini gue record pas banget jam, kalian bisa lihat, jam 3.37 boy. Nah, dari cerita-cerita yang gue kumpulin cuy, Mr. Gepeng ini banyak banget kejadiannya nih. Ada satu web yang gue cari nih, ada yang dikabarkan kalau Mr. Gepeng ini adalah seorang pengusaha boy. Seorang pengusaha yang meninggal karena terkepit oleh lift. Nah, itu gue nggak tahu boy, kecelakaannya bagaimana, maksudnya ya, maksud di dalam orang ini terkepit oleh lift, apakah dia masuk pas liftnya ke atas, terus dia masuk karena ya mungkin HP-nya terjatuh gitu kan, terus dia masuk, habis itu liftnya blong, jatuh ke bawah menimpa dia gitu, atau mungkin dia naik lift tapi liftnya blong sehingga dia jatuh bersama dengan lift. Dan disitu yang gue nggak tahu, tapi ceritanya dia yang penting jatuh dari lift nih. Ada juga versi lain yang bilang katanya Mr. Gepeng ini mati di toilet, dan banyak juga kejadiannya tuh. Ada yang bilang katanya dia jatuh muka duluan makanya bisa jadi Mr. Gepeng, dan ada juga yang bilang nih dia mati katanya karena dibunuh oleh seseorang, karena dia pengusaha hebat ya kan, dibunuh tapi di kamar mandi, di toilet gitu ya. Maka dari itu nih, dari semua web nih, katanya ya Mr. Gepeng ini memang suka banget menghantui di toilet tuh, dan terutama di toilet umum, apalagi di toilet sekolah. Nah, karena itu juga banyak anak-anak sekolah nih yang termakan oleh cerita-cerita ini. Jadi ngeri buat WC gitu loh. Gue juga sih termasuk ya, karena gue juga dulu bener-bener takut banget buat WC sekolah, karena ya entah kenapa ya, memang WC sekolah ini kadang baunya itu, suasananya itu beda boy. Kadang juga lampunya itu redup banget ya, pakai lampu mungkin sekitar cuma 1 watt gitu ya, kayak lampu neon doang yang warnanya kuning lagi kadang. Oke, iya, sorry kalau misalkan suasana kameranya agak berbeda nih, soalnya gue pakai kamera sekarang yang rattle cell sih. Kamera rattle cell memang ada agak gimana ya, buram-buram gimana gitu loh, kayak
muka lu tuh kayak diperhalus gitu bentukannya sih, tapi aneh jadinya. Jadi sorry aja ya kalau misalnya kurang nyaman untuk resolusinya, jadi nikmatin ceritanya aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi ya dari WC toilet ya, cerita dari Mr. Gepeng ini ada yang unik nih, satu hal yang unik nih, bener-bener unik banget. Yang dikabarkan dia ini mirip sama cerita urban legend juga, yaitu Momo. Kalian mungkin tahu ya Momo ya, kalau misalkan ya itu juga urban legend yang baru-baru ini muncul gitu loh. Entah ini bisa dibilang urban legend atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi itu kan sama aja kayak urban legend lain gitu, yang dimana cerita-cerita dari orang ke orangnya. Nah, jadi dia ini bisa ditelepon katanya. Dia punya nomor telepon nih. Nomor teleponnya itu 7, tapi sampai 7 kali. Jadi 7777 sampai 7 kali tuh. Tapi nomor teleponnya itu berubah-ubah di setiap daerah atau di setiap cerita. Kalau di sekolah gue dulu, di SD gue dulu, itu 7-nya itu kalau nggak salah sampai 4. Ada yang bilang sampai 3, ada yang bilang sampai 5. Nah, tergantung nih di daerah lu berapa. Bisa gitu ya, bisa beda-beda operatornya. Nah, katanya nih kalau lu nelpon pasti diangkat nih, pasti diangkat. Kalau misalkan diangkat nih, dia bakalan ngasih lu uangnya itu nggak sedikit cuy, sekoperan. Gue nggak tahu dia koper apa ya, tapi karena dia itu seorang pengusaha, jadi gue pikir kopernya itu adalah koper orang kerja yang warna putih, atau kalau nggak yang coklat gitu, tapi yang kotak gitu ya kan nggak mungkin juga sekoper orang traveling gitu ya, banyak bener. Pas dia mau ngasih lu uang itu dia bakalan ngabarin lu nih di mana dan kapan lokasinya, tapi yang jelas katanya sih kabarnya pasti di toilet, katanya pasti di toilet, tapi nggak tahu toilet mana, entah toilet umum deket rumah lu atau toilet di deket atau di sekolah lu, yang jelas di toilet nih. Nah, kalau udah dijanjiin katanya lu tinggal datang tuh ke toilet itu. Pas lu datang ke situ, dia nggak akan ada di sana, dan ini di semua cerita hampir sama nih. Tapi ada satu cerita dari salah satu web yang gue cari, ini unik banget cuy, gue nggak pernah denger ini. Katanya kalau pengen munculin duitnya, kan duitnya nggak ada di situ ya, kalian kan kosong kan di sana kan. Kalau mau munculin duitnya, kalian harus maju 1 langkah, mundur, kiri, kanan gitu ya. Bentar gue cek lagi. Iya benar cuy, maju sekali, mundur sekali, kiri sekali, kanan sekali. Nah gitu ya, biar uangnya muncul ke atas nih, kayak kode aja nih, kayak cheat GTA ya. Entah cheat GTA atau cheat bully, tapi bukan cheat ya. Memang sih ini cerita kalangannya di zaman PS2 nih, bisa muncul langsung gitu loh. Lu tinggal maju selangkah, mundur selangkah, tiba-tiba cheat aktif ya. Nah permasalahannya yang ini nih, di sekolah gue nggak ada ini yang begini nih, yang pakai cheat begini nih. Ini baru tahu nih gue kalau di web. Nah kalau di tempat kalian kayak gimana gue juga nggak tahu ya. Coba cerita di komentar kalau misalkan kalian punya cerita tentang Mr. Gepeng ini juga di sekolah kalian, atau di daerah kalian, atau di mana lah gitu. Itu tadi semuanya adalah rangkuman-rangkuman yang gue dapat dari web-web atau cerita-cerita ya yang disebar-sebar orang gitu loh. Memang sih banyak banget nih ya, dari mulai kalau urban legend yang pakai nomor telepon ini pasti ada aja nih ngirimin pesan dengan tulisan kalau nggak disebar katanya nanti bakalan mati lah, bakalan apa gitu ya. Pokoknya banyak banget lah oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Sebenarnya gue juga nggak ngerti sih kalau kalian memanfaatkan seperti itu, apa yang untungnya dari mereka gitu. Mungkin pulsa kita bisa kesedot atau bagaimana, gue nggak ngerti juga ya. Kalau dari rangkuman semua yang dari web, mereka semua bilang ini hoax cuy, hoax, bukan asli ya. Jadi urban legend ini hanya tercipta di kalangan rakyat, yaitu kayak cerita dari orang ke orang. Nah ya yang namanya juga urban legend gitu ya, pasti terciptanya dari mulut ke mulut ya, dan itu turun temurun gitu loh. Sorry guys, gue periksa sekeliling juga nih, maksudnya merinding beneran boy karena ini tengah malam beneran, kalian lihat sendiri kan hari ini. Gue bakalan cerita selanjutnya nih, cerita pas gue masih SD nih. Mantap banget nih pokoknya. Jadi Mr. Gepeng ini gue tahu dari mulut ke mulut, karena bukan kenapa-napa, gue nggak punya Facebook, gue nggak punya hal-hal semacam medsos dulu. Kalau gue dulu cuma main kelereng, main layang-layang, makan tanah udah. Oke, itulah zaman itu mengembirakan cuy main itu ya, daripada main medsos ya. Nah zaman gue SD nih ceritanya memang mirip-mirip, tapi Mr. Gepeng ini matinya beda cuy. Kalau zaman SD gue lebih thriller. Mr. Gepeng itu dikabarkan kalau di sekolah gue, temen-temen gue itu bilang kalau Mr. Gepeng ini matinya ketabrak cuy, tabrak truk. Itu kan kayak thriller banget ya. Itu jadi gue kayak ngeri banget gitu loh. Dulu tuh kayak merinding banget, buset dah. Gue ceritain lagi benar-benar merinding juga cuy, karena bukan merindingnya bukan kenapa-napa, muka temen gue muka temen gue tuh bisa meyakinkan gue gitu loh kalau kejadian ini mungkin benar gitu. Tapi kabarnya memang benar juga nih soal gentayangan di toilet ini. Soalnya temen gue juga bilang gitu. Sampai-sampai gue mau berak aja kadang minta temenin temen gue ya. Ceritanya bedanya cuma di situ doang sih. Cuma di bagian bagaimana cara Mr. Gepeng ini matinya doang. Tapi yang selebihnya
normal. Nah, jadi ya berikutlah yang gue rangkum tentang Mr. Gepeng. Dan dari semua web yang gue cari itu memang katanya hoax. Dan gue juga tentu saja gue sebagai orang Islam tuh gue percaya sama yang namanya jin. Ada, jin tuh ada, cuma beda alam ya kan. Tapi kalau masalah urban legend begini, ya itu memang cerita yang disebarkan dari orang ke orang. Cuman itu perspektifnya di kalian sendiri. Mau kalian percaya atau nggak percaya cuy. Ya sekian lah, itu doang sih yang gue dapat dari semua web yang gue cari, yang gue rangkum, dan cerita tentang gue SD yang gue alami dan abang gue alami juga. Gue sebenarnya udah nanya juga cuy, dan ceritanya sama aja ya. Jadi karena gue juga SD-nya SD gue sama SD abang gue itu berdekatan dulu karena di daerah yang sama, jadi ceritanya itu yang emang nggak beda-beda karena memang cerita dari mulut ke mulut, dari temen ke temen, yang dimana dari SD sana ke SD sini sama aja gitu loh, temennya temen dia juga gitu. Oke, sekian untuk cerita urban legend Mr. Gepeng ini. Jadi tergantung kalian aja ya, perspektif kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Yang penting kalau web bilang ini hoax. Oke, sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian semua. Next gue bakalan cerita tentang urban legend atau mitos lain-lain. Kalau mau request silahkan, boleh. Kalau misalkan mau, bang cerita urban legend ini dong bang cerita urban legend jangan yang Indonesia aja dong gitu misalkan. Tapi untuk sementara gue bakalan cerita urban legend yang Indonesia ya, soalnya urban legend luar negeri ini kan udah go internasional. Kasian nih yang urban legend Indonesia nih, urban legend Indonesia ini udah tertinggal nih, biar kita go internasionalkan juga. Oke Sian, thanks for watching buat kalian semua. Stay tune terus Squad CH di konten Squad Series Horror. Squad CH bakalan bikin konten-konten lain nih, jadi ya nyalain loncengnya jangan lupa biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. See you in the next video. Bye bye. Ditunggu cerita selanjutnya.